Baik, selamat siang bagi peserta didik yang mengambil mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video tentang hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam mengajukan judul. Sejauh ini, mahasiswa semester 3 non reguler dan semester 7 reguler sudah mengajukan judul. Berdasarkan beberapa daftar judul yang masuk, ada beberapa catatan penting bahwa ternyata masih banyak mahasiswa tidak memahami apa yang harus diteliti. Dan hal-hal tersebut menjadi sulit karena tidak melewati prosedur pengajuan judul yang benar. Di mana seperti yang sudah saya kemukakan bahwa mengajukan judul itu harus dimulai dari masalah, sehingga jelas apa yang akan diteliti. Nah, untuk itu saya akan memberikan beberapa hal penting yang harus saudara perhatikan dalam mengajukan judul agar nantinya bagi yang mahasiswa semester 5 misalnya yang akan mengajukan judul tahun depan bisa menjadi catatan penting yang harus dipertimbangkan dalam mengajukan judul supaya tidak asik-asik ditolak terus. Baik, berikut beberapa catatan saya soal kesalahan-kesalahan dalam pengajuan judul penelitian yang telah masuk ke saya. Nah, untuk itu akan kita lihat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengajukan judul. Yang pertama, pastikan bahwa masalahnya ada. Saya perhatikan banyak mahasiswa yang mengajukan judul itu dari daftar judul atau judul-judul yang ada di internet. Tanpa memperhatikan judul ini ada nggak masalahnya di tempat yang saya teliti. Belum tentu masalah yang ada di tempat lain ada di kita. Meskipun secara narasi, deskriptif atau tulisan judul itu sepertinya sangat baik. Tapi belum tentu. Contoh, ada yang mengajukan faktor-faktor mengaruhi kejadian stunting di kecamatan X misalnya. Pertanyaannya, apakah di kecamatan saudara ada kejadian stunting? Atau tinggi enggak? Kalau tidak, terus di mana masalahnya? Terus ditanya nanti waktu maju, kenapa Anda mengambil judul ini? Tentunya karena kasus ini banyak masalah, sehingga perlu dicari apa penyebabnya dan perlu disarankan apa solusinya. Lah kalau nggak ada kejadian stuntingnya, masalahnya apa? Terus kenapa Anda meneliti yang nggak ada? Kayak meneliti alam gaib jadinya. Maka pastikan dulu bahwa masalah yang ada, masalah yang kita lihat secara tertulis atau dimanapun judul itu, ada nggak di tempat rencana kita penelitian itu? Kalau ada, silakan. Kalau ada pun masih ada pertimbangan kedua, tinggi tidak? Jika tinggi, baru layak diteliti. Kalau ada pun tapi masih jauh di bawah standar, ya masih ada hal-hal lain yang lebih penting untuk diteliti. Maka banyak judul yang saya tolak ketika pengajuan judul yang semester-semester yang sudah harusnya mengajukan judul. Yang kedua adalah kira-kira apakah datanya tersedia? Ketika ada masalah, bagus. Tapi ketika kita mau meneliti tak ada data, gimana caranya? Maka ketersediaan data itu sangat penting. Untuk apa? Khususnya untuk pembuktian bahwa ada masalah. Tinggi masalah di sana. Banyak kasus ditemukan. Itulah pentingnya data. Contoh, ada yang mengajukan judul analisa perbandingan kadar debu lingkungan kerja dan kapasitas paru antara pekerja perabotan dan petugas parkir di Kelurahan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, misalnya. Pertanyaan saya, apakah ada data tentang kejadian kapasitas paru atau gangguan pernapasan pada petugas parkir, pada pekerja perabotan? Ada nggak datanya? Ini persoalannya. Kalau ada ya silakan aja. Tapi kalau nggak ada, lantas dari mana kita tahu bahwa itu ada masalah?
Orang datanya nggak ada. Pakai feeling. Oh, itu bukan penelitian bro. Itu ramalan atau ahli nujum. Nah, kita bukan. Harus berdasarkan atau berbasiskan data. Mana datanya? Sehingga mudah membuatnya di latar belakang. Kalau ada misalnya hasil observasi dari Dinas Kesehatan secara konsisten tahunan, dan kalau kita bandingkan angka ini dengan daerah lain atau dengan profesi lain, oh ini termasuk tinggi. Ya boleh, bagus ini judul. Tapi datanya bagaimana? Penting diperhatikan bagaimana ketersediaan data. Selanjutnya, apa variabelnya? Judul itu karena kita kuantitatif harus jelas mana variabelnya, baik deskriptif atau hubungan yang variabel independen dengan dependen, minimal itu ya, atau yang mana harus jelas. Contoh, ada yang mengajukan judul begini, hubungan kondisi fisik rumah. Saya anggap itu satu variabel, kondisi fisik rumah, terhadap. Kalau ada kata terhadap, dengan berarti sudah memisahkan antara variabel independen, yaitu kondisi fisik rumah, terhadap keberadaan perokok. Pertanyaannya, apakah kondisi fisik rumah mempengaruhi keberadaan perokok? Gimana hubungannya itu? Kalau rumahnya bagus, banyak perokoknya. Kalau rumahnya tidak bagus, enggak ada perokoknya. Apa hubungannya? Di mana letak hubungannya? Maka harus jelas. Tapi kalau dibuat tadi, hubungan kondisi fisik rumah, koma, keberadaan perokok dalam rumah dengan kejadian ISPA, betul. Berarti ada dua variabel independen. Satu, kondisi fisik rumah. Dua, keberadaan perokok. Ada nggak perokok di dalam? Kebiasaan merokoknya sering apa tidak? Dengan kejadian ISPA bisa. Tapi kalau dibuat terhadap sebelum keberadaan merokok, ini maksudnya opo? Nah, maka variabelnya itu harus jelas. Yang mana independen, mana dependen. Saya permudah. Mana variabel sebab, mana akibat. Harus jelas dia di situ. Sehingga nanti Anda meneliti jelas. Belum lagi kita cek apakah data ISPA ada di sana. Mungkin kalau ISPA bolehlah. Karena ini data sering kita lihat di rumah sakit, di puskesmas, data di mana-mana. Persoalannya adalah meletakkan variabel yang benar itu bagaimana. Oke. Selanjutnya, kalaupun ada variabelnya, bisa nggak diukur? Ada yang mengajukan pengukuran bisa observasi, wawancara, pengukuran, studi dokumentasi atau yang lain-lain. Ada yang mengajukan pengaruh pasar pekan terhadap estetika lingkungan di Kabupaten Benar Meriah. Bagaimana mengukur pasar pekan? Apa kategorinya pasar pekan? Saya juga paham karena pasar pekan ini setahu tempat. Kalau ditanya bagaimana mengukur umur? Jelas, Pak, nanti saya tanya berapa umurnya. Kemudian saya kategorikan apakah balita, misalnya ke ibunya ditanya tentunya, apakah remaja, apakah dewasa, apakah lansia, atau sebagi dua dari rata-rata di bawah rata-rata, dan selanjutnya. Lah pasar pekan gimana variabelnya nanti? Pasar pekan itu setengah pekan, sepertiga pekan, gimana maksudnya? Atau agak-agak pasar, kurang pasar, banyak pak, saya nggak paham. Maka kita jadi bingung nanti gimana mengukurnya ini. Harus bisa diukur variabel itu karena kita kuantitatif. Nah, rekomendasi saya hanya memberikan beberapa saja. Mengajukan judul itu kira-kira begini. Pertama, udah Pak, saya mau mengajukan yang deskriptif aja, menggambarkan saja, artinya variabelnya mandiri, satu saja, nggak menghubungkan dengan yang lain-lain, tidak membandingkan, tidak berpengaruh, nggak apa-apa. Tapi jelas, kita coba lihat. Analisa kadar CO dan NO2 di udara dan keluhan kesehatan pada petugas pengutip retribusi angkutan umum Terminal Belawan. 1. Jika begini judulnya, maka harus ada data. Ingat, data tentang keluhan kesehatan. Karena inilah yang fokus penelitiannya. Oh, ada Pak datanya dari Dinas X misalnya. Oke. Sekarang dari judul ini apakah melihat hubungan? Enggak. Jadi ngapain nanti? Saya hanya mendeskripsikan Pak. Saya periksa nanti petugasnya itu, kadar CO.
kadar sorry maaf, saya periksa nanti kadar CO di udara, NO2 di udara. Gimana caranya? Ada alatnya, Pak? Oke, saya periksa nanti keluhan kesehatan pada petugasnya, Pak. Soal pernafasan, apa, dan segala macam. Tapi hanya mendeskripsikan. Tidak melihat hubungan apakah CO dan NO2 itu berpengaruh terhadap atau berhubungan terhadap keluhan kesehatan pada petugas. Enggak. Jadi CO digambarkan, di situ berapa kadarnya, rata-ratanya nanti diambil beberapa tempat, kemudian NO2 juga demikian, kemudian keluhan kesehatan yang paling sering dirasakan apa, gitu. Jadi nggak ada hubungannya, jadi berarti berapa variabel ya? 3, kadar CO-nya, NO2-nya, kemudian keluhannya, sudah. Nah sekarang selanjutnya kita akan melihat hubungannya. Bagaimana melihat hubungannya? Kita lihat contohnya, hubungan sanitasi kandang ternak sapi dengan kandungan E. coli, Escherichia coli, dalam sumur gali di desa Klumpang dan selanjutnya. Mana variabel independennya? Sanitasi kandang ternak. Berarti kategorinya nanti apa? Mungkin sanitasi, baik, tidak baik. Bagaimana caranya? Observasi. Silakan buat kriteria yang disebut kandang ternak yang bersih itu, higienis itu bagaimana? Dibersihkan segini, tidak ditemukan ini. Mungkin Pak akan ada nanti 10 kriteria. Kalau 10 yang terpenuhi berarti baik. Atau kalau 8 ke atas baik, di bawahnya itu tidak baik. Berarti kategorinya apa nanti? Baik, tidak baik sanitasinya, misalnya. Kemudian kandungan E. coli-nya bagaimana? Di sumur galinya. Saya periksa nanti, Pak. Kira-kira bagaimana? Ada nggak E. coli-nya? Tapi nggak boleh satu sumur gali. Di mana variasinya? Maka akan dilihat nanti beberapa sumur gali. Apakah ada yang jauh, sekian meter, dekat, sangat dekat? Silakan. Ternyata semakin dekat, ke dekat kandang ternak, semakin tercemar E. coli. Semakin jauh, semakin tidak. Bisa saja. Selanjutnya ada yang mau melihat perbandingan, boleh-boleh saja. Analisis perbandingan E. coli yang akan dilihat. Tapi mana yang dibandingkan? Yaitu air minum dari sumur gali dengan sumur bor. Apa nanti mau ngapain ini? Mau dilihat mana lebih banyak? E. coli di sumur gali atau sumur bor? Gimana caranya? Ya diukur, diperiksa sumur galinya. Berapa E. coli-nya? Ingat, E. coli sebenarnya tidak boleh ada. 0. Tapi ya oke lah. Kalaupun ada, mana lebih banyak? Pada sumur gali atau sumur bor? Meskipun sementara kita bisa menduga bahwa di sumur gali lebih banyak. Karena lebih cenderung lebih tidak lebih dangkal dibanding sumur bor misalnya. Silakan saja. Bandingkan nanti 5 atau 6 sumur gali dengan 5 dan 6 sumur bor, silakan cari rata-ratanya, mana lebih signifikan, lebih banyak E. coli di sumur gali atau sumur bor. Nanti kan ada kesimpulan, ternyata di sumur bor lebih sedikit. Boleh disarankan, sebaiknya dibuat aja sumur bor, jangan sumur gali, misalnya. Silakan saja. Kemudian ada yang membuat pengaruh, boleh. Pengaruh kebiasaan merokok dengan kejadian TB paru, misalnya. Variabel independennya kebiasaan merokok. Dependennya TB paru. Kebiasaan merokok gimana Pak ngukurnya? Terserah, bisa jumlah batang, bisa frekuensi merokok. Silakan saja, bisa lamanya merokok, sudah berapa tahun. Silakan. Dengan kejadian TB paru, gimana cara mengukurnya Pak? Periksa. Kalau kamu nggak punya kemampuan memeriksa, pergi ke fasilitas kesehatan. Apakah Bapak pernah memeriksakan paru? Pernah. Apakah hasilnya Anda menderita? Ya. Bandingkan yang ya dengan tidak, bagaimana kebiasaan merokoknya. Hanya saja, di kita ini agak sulit. Karena pengaruh itu membutuhkan waktu yang panjang untuk melihat konsistensi. Kalau hanya desainnya cross-sectional, hanya sekali melihat, kita sarankan lebih baik hanya hubungan. Karena hanya sesaat, tidak ada kita lihat konsistensi dalam waktu yang panjang. Jika Anda meneliti dengan waktu yang lama melihat konsistensi, tentu akan repot. Pertanyaannya kapan Anda tamat? Kira-kira begitu. Tapi kalau Anda ingin idealis, enggak, saya harus tahu nih Pak. Jadi
Kalau Anda nanti tamat 8 tahun, nggak apa-apa Pak, demi sebuah penelitian. Ah, boleh-boleh saja sih, kalau Anda mau seperti itu, tapi maaf, saya kurang sarankan sih. Nah, inilah hal-hal penting yang harus Anda pertimbangkan untuk membuat judul. Tidak terlalu sulit. Yang pertama, pastikan ada masalah. Boleh lihat judul, boleh. Tapi hati-hati, judul yang ada itu belum tentu ada masalah di tempat kita. Setelah ada masalah, tentukan apa sebabnya. Berarti itu variabel independennya nanti. Setelah itu, bisa nggak diukur? Umur bisa diukur? Bisa. Jenis kelamin bisa diukur? Bisa, tapi nggak usah diperiksa. Cukup dilihat saja, kurang sudah bisa lah itu. Nggak usah diperiksa kan. Jenis kelaminnya apa. Atau lihat kartu status, bisa. Kebiasaan merokok bisa? Bisa. Gimana caranya Pak? Wawancara. Satuannya apa? Ya bisa saja lama merokok. Jumlah batang, berapa batang merokok per hari? Bisa saja. Frekuensi, berapa kali satu hari? Bisa. Terserah. Bisa saja. Apalagi pengetahuan bisa? Bisa. Gimana cara mengukurnya Pak? Kuesioner. Berapa pertanyaan? Terserah. Kategorinya nanti apa? Baik, sedang, kurang. Sikap bisa? Bisa. Tindakan bisa? Bisa. Mengukur tindakan bagaimana? Pakai kuesioner. Frekuensi nanti apa? Bisa saja tindakannya baik, bisa satuannya nanti sering, kadang-kadang, tidak pernah, bisa saja. Pemanfaatan pelayanan puskesmas, bisa Pak? Bisa. Satuannya nanti apa? Memanfaatkan, tidak memanfaatkan. Atau sering, tidak pernah, sekali-sekali. Atau pertama, pemanfaatan berulang, bisa saja. Harus bisa diukur. Sehingga bisa nanti kita lakukan di analisa data melihat hubungannya. Kalau nggak bisa, bagaimana caranya? Kecuali Anda membuat penelitian kualitatif. Itu berbeda. Kualitatif tidak perlu. Karena sifatnya itu menggali informasi sedalam-dalamnya. Kira-kira inilah hal-hal penting yang perlu saudara pertimbangkan untuk mengajukan judul, supaya judul saudara yang indah-indah itu bisa kita rekomendasikan atau bisa kita terima untuk diteliti. Demikianlah video saya ini, mudah-mudahan memberi pencerahan sedikit dari yang gelap gulita, minimal agak remang-remang sedikit untuk pengajuan judul. Sekian dan terima kasih. Selamat selamat pagi lah ya, siang suka kalian lah, pagi, siang, sore, malam terserah. Salam sehat.